Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sukmalestari, NIM 61, akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat dengan judul Analisis Wacana Teks Cerita Fabel Kupu-kupu Berhati Mulia dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur teks, kognisi sosial, konteks sosial pada teks cerita fabel Kupu-kupu Berhati Mulia dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 dengan menggunakan model Thun-Van Dyck. Menurut Van Dyck, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu. Erianto 2001-221. Wacana oleh Van Dyck digambarkan mempunyai 3 dimensi: bangunan teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dyck adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada dimensi kognisi sosial, dipelajari proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu dari pembuat teks, sedangkan dimensi analisis sosial mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran awal dari pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari analisis wacana kritis adalah sebuah metode kajian tentang penggunaan bahasa yang berangkat dari paradigma kritis. Menurut Van Dyck, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Thun-Van Dyck melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dyck membaginya dalam 3 tingkatan, yaitu struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam sebuah teks. Superstruktur adalah kerangka suatu teks, yaitu bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Selanjutnya adalah konteks sosial, adalah titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Konteks sangat penting untuk menentukan makna dari suatu tujuan. Konteks sosial berusaha memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah tematik. Pada cerita fabel Kupu-kupu Berhati Mulia dalam buku Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 ditemukan struktur teks tematik dan pengertian secara harfiah. Tema berarti sesuatu yang diuraikan. Kata ini berasal dari kata Yunani titenai yang berarti meletakkan. Tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Tema digunakan pada teks cerita fabel berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia adalah pelajaran hidup. Tema ini dapat dibuktikan pada kutipan sebagai berikut. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini, bagaimana nasibmu jika ranting itu patah. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Maka secara tidak langsung kita bisa mengerti tema yang diangkat oleh pengarang pada teks cerita fabel adalah pelajaran hidup. Tema ini tidak hanya bisa diambil pada novel, cerpen, atau yang lainnya, namun pada cerita fabel yang dominan perannya binatang bisa
mengerti tema yang akan ada pada cerita tersebut. Selanjutnya adalah skematik. Skematik menggambarkan bentuk wacana umum yang disusun dengan sejumlah kategori seperti pendahuluan, isi kesimpulan, pemecahan masalah, penutup, dan sebagainya. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti, dan skematik terdiri dari judul, lead, dan story. Judul pada teks cerita fabel yang diambil adalah Kupu-kupu Berhati Mulia. Lead merupakan pesan-pesan cerita yang diceritakan dan pesan yang diceritakan oleh pengarang pada teks cerita fabel Kupu-kupu Berhati Mulia secara tersirat, yaitu kita sebagai manusia atau makhluk hidup harus bersikap rendah hati dan tidak boleh bersikap sombong, karena sombong akan membuat kita rugi. Bisa dilihat pada kutipan berikut yang memperlihatkan bahwa sikap sombong akan merugikan diri sendiri. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu, kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku mau tenggelam, tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Pesan-pesan yang diambil oleh pembaca sudah sangat jelas. Pesan tersebut mengajarkan bahwa pembaca untuk tidak melakukan sikap tersebut karena akan berakibat sama seperti cerita Kupu-kupu Berhati Mulia. Meskipun tokoh yang ada dalam cerita adalah binatang, namun pembaca akan sangat bisa memahami alur yang diceritakan, sehingga pesan-pesan yang terkandung tersampaikan tepat sasaran serta jelas. Story merupakan pelajaran hidup tentang sebuah perjuangan yang bentuknya sebuah cerpen fabel atau binatang. Story yang tercantum pada cerita Kupu-kupu Berhati Mulia adalah tokoh kupu-kupu berjuang dengan cacian yang dilontarkan oleh semut saat ia masih menjadi kepompong, hingga berubah menjadi hewan yang indah dan tidak berusaha untuk membalas dendam karena cacian tersebut. Hati yang ikhlas serta tulus yang dimiliki oleh kupu-kupu membuat ia cantik luar dalam. Selanjutnya adalah semantik. Semantik tidak hanya mendefinisikan bagian mana yang penting dari struktur wacana, tetapi juga menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu peristiwa. Latar dari cerita yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia menggambarkan keadaan yang dapat dialami oleh manusia, yaitu bersikap menyombongkan diri dan mengejek orang lain karena merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Namun orang yang kita ejek justru membantu kita saat kita mengalami kesusahan. Kognisi sosial. Thun Van Dyck meneliti teks dari sisi lain yang tidak dilihat oleh peneliti wacana lainnya, yaitu unsur kognisi, yang meneliti bagaimana suatu teks diproduksi dengan memperhatikan latar belakang kepercayaan, pengetahuan, perilaku, norma, nilai, dan ideologi yang dianut sebagai bagian dari suatu grup. Dari cerita fabel Kupu-kupu Berhati Mulia, penulis menggambarkan tokoh binatang dalam cerita Kupu-kupu Berhati Mulia sebagai pelajaran hidup bagi pembacanya. Pada tokoh kupu-kupu memiliki sifat yang baik hati meskipun diejek, tetapi tetap membantu semut yang kesusahan. Sedangkan semut memiliki sifat yang sombong terhadap tokoh kepompong. Namun semut berakhir diselamatkan nyawanya oleh kupu-kupu di saat ia kesusahan dan menyesali apa yang sudah ia lakukan kepada kupu-kupu saat masih menjadi kepompong. Dan yang terakhir adalah konteks sosial. Konteks sosial berusaha memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, gaya tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi dipandang sebagai politik komunikasi, suatu acara untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat
melegitimasi dan menyingkirkan lawan atau penentang. Pada saat ini ada banyak keadaan atau fenomena yang sama dengan cerita kupu-kupu berhati mulia. Cerita fabel tersebut sangat berpengaruh pada sosial masyarakat karena mengajarkan untuk bersikap rendah hati dan saling tolong-menolong walaupun sudah disakiti. Konteks sosial pada teks cerita fabel kupu-kupu berhati mulia diungkapkan oleh penulis secara tersirat. Pembaca diharapkan memahami dan menyimpulkan sendiri. Kesimpulan, teori Thun van Dijk yang digunakan pada cerita fabel kupu-kupu berhati mulia menggunakan struktur teks tematik, skematik, dan semantik. Kognisi sosial dengan teori Thun van Dijk yaitu penulis memaparkan kognisi sosial secara tersirat kepada pembaca dan konteks sosialnya adalah cerita fabel yang berpengaruh penting pada sosial masyarakat pada saat ini sebab mengajarkan arti rendah hati kepada siapapun. Berikut lampiran 1 sumber daya penelitian teks cerita fabel dengan judul Kupu-kupu Berhati Mulia. Dan yang selanjutnya adalah klasifikasi data dan sumber data penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.